Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu karunia dan nikmat itu adalah dimudahkan dari setiap langkah kita menuju ketaatan, sehingga ringan kaki kita, ringan langkah kita untuk menjalankannya. Kalaulah bukan karena Allah, mustahil kita berada di tempat yang mulia ini. Kalaulah bukan karena Allah yang memudahkan setiap aktivitas ibadah dan ketaatan kita, mustahil kita bisa istiqomah sampai hari ini. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, tidak sepantasnya setiap pencapaian baik dari ibadah maupun dunia yang didapatkan oleh seorang muslim kemudian dia bertepuk dada dan dia mengklaim itu karena jerih payahnya, itu karena kehebatannya, dan itu karena cepatnya dia merespon kebaikan. Bukan karena itu. Sesungguhnya setiap ketaatan yang kita capai dan setiap usaha dari perkara dunia yang kita dapatkan tidak lain adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah tersebut. Jika tanpa Allah memberikan kemudahan, mustahil kita bisa mencapai itu semua. Kemudian nikmat yang berikutnya yang Allah berikan kepada kita dari setiap rangkaian ketaatan dan amal soleh yang kita lakukan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerimanya. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang untuk yang poin pertama seseorang itu bisa mendapatkan. Namun pada poin kedua, yaitu syarat diterimanya amal, kemudian seseorang lengah dan tidak mampu mewujudkan amalan-amalan yang diinginkan oleh Allah, menghadirkan dua sikap sekaligus. Yang pertama adalah lillah, karena Allah. Yang kedua adalah mengikuti junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dia mampu ikhlas karena Allah, kemudian mengikuti petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia merasa bangga bahwa pencapaian itu dikarenakan kehebatan dirinya, dan kemudian dia meniadakan Allah dalam setiap bimbingan dan dalam setiap arahan dan mau taufik yang Allah berikan kepada kita. Tentunya dua hal ini harus dihadirkan pada sikap dan ibadah seseorang, sehingga ibadah yang dia lakukan, ketaatan yang dia laksanakan, serta ilmu yang dia dapatkan itu benar-benar membuahkan hasil, terjadilah perubahan yang baik pada dirinya, pada ucapannya, dan juga pada tingkah lakunya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kaum muslimin, para sahabatnya yang mulia, keluarganya yang suci, dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan materi mengenai sirah nabawiyah. Telah sampai pada pembahasan di mana Rasul sedang membangun masyarakat Madani setelah beliau hijrah ke Yathrib, sebuah kota yang kemudian dinamai oleh beliau dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Jamaah yang dimuliakan Allah, pembahasan demi pembahasan sirah yang kami ketengahkan dan kami urai tidak berfokus pada setiap kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi saja.
Jadi saya tidak hanya sekedar cerita Pak, oh Nabi itu pada saat hijrah demikian, beliau ke Masjid Kuba, kemudian beliau masuk ke Madinah, kemudian beliau membangun masjid. Bukan itu saja, tapi yang kita inginkan adalah hikmah dan pelajaran dari setiap perjalanan hidup beliau. Sehingga cara beliau menata masyarakat, sehingga cara beliau membangun masyarakat yang madani, yang mereka dulunya adalah orang-orang yang subhanallah, rusaknya luar biasa Bapak Ibu sekalian, rusak banget, sangat rusak. Tapi mampu ditata oleh beliau. Dibangun menjadi masyarakat, menjadi manusia-manusia yang ditakuti oleh dua imperium besar pada masa itu. Imperium Persia dan Imperium Romawi. Sehingga kemudian melahirkan sosok-sosok atau melahirkan person-person yang kuat akidahnya, lurus tauhidnya, dan rasa yakinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kisah yang saya ambil, yang kisah ini diceritakan oleh banyak para ahli sejarah, diantaranya adalah Imam Az-Zahabi di dalam Siyar, kemudian Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Pada saat hari di mana kaum muslimin menginjakkan kaki ke tanah Persia. Menginjakkan kaki ke tanah Persia lewat seorang sahabat yang ditunjuk menjadi komandan. Namanya Khalid ibnul Walid yang dijuluki dengan Saifullah, pedang Allah. Khalid ibnul Walid adalah salah seorang sahabat yang masuk Islamnya agak terakhir. Ada cerita menarik mengenai Khalid ibnul Walid ini ketika perang Uhud jamaah. Beliaulah dan pasukan yang berada di bawah komando beliau yang membuat kocar-kacir barisan kaum muslimin yang berada di atas bukit yang diutus oleh Nabi untuk menjaga wilayah itu. Tapi kemudian mereka kurang patuh sehingga kemudian mereka tergiur dengan ghanimah dan turun. Melihat celah ini kemudian Khalid bermanuver dan memporak-porandakan kaum muslimin yang berada di atas bukit. Jamaah yang dimuliakan Allah, seorang sahabat yang masuk Islamnya agak belakangan, berbeda dengan sahabat Abu Bakar dan yang lainnya yang termasuk ashabikunal awalun. Tapi Masya Allah, namanya ketika disebut, itu membuat gentar musuh Romawi dan musuh Persia. Bagaimana tidak? Hari ketika beliau dan kaum muslimin menginjakkan kakinya ke wilayah Persia, sampai kemudian wilayah demi wilayah masuk ke pangkuan Islam, penduduknya masuk Islam, sehingga kemudian sisa bertemu dengan pimpinan atau pembesar Persia. Diceritakan beliau bertemu dengan Ratu Persia. Dan lihat bagaimana hasil tarbiyah yang pernah ditanamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat satu sosok seorang Khalid ibnul Walid. Khalid ibnul Walid kemudian berdialog dengan ratu tersebut. Dan pada saat sedang ngobrol, ratunya itu sedang megang sesuatu. Kemudian ditanya oleh Khalid ibnul Walid, apa yang ada di tanganmu itu? Oh, ini adalah racun yang mematikan. Racun yang paling mematikan yang berada di wilayah kami, wilayah Persia. Sekarang menjadi bagian negara Iran. Ini wilayah Khurasan dulu namanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ratu ini kemudian melanjutkan, siapapun yang minum ini pasti dia akan mati. Nggak lama. Karena ini adalah racun yang paling keras, yang paling kuat di wilayah kami. Kemudian Khalid ibnul Walid sambil nyengir dan sambil tersenyum. Menurut saya, tidak ada yang membuat seseorang itu bisa tervonis mati atau hidup kecuali ajal yang telah Allah tetapkan. Nggak seperti itu konsep dan kaidahnya. Bahwa seseorang itu mati, meninggal karena Allah, seseorang itu hidup karena Allah. Ini, akhirnya diminta jamaah. Racun itu diminta sama Khalid ibnul Walid. Apa yang terjadi? Diminum. Diminum Pak, racunnya Pak. Dan setelah diminum, dalam hati ratu, mampus kamu, mati kamu. Tapi Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Akidah dan tauhid yang sudah mengalir di dalam urat nadi beliau benar-benar membuktikan bahwa seseorang itu tidak akan mati, tidak akan meninggalkan dunia ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditunggu 5 menit, 10 menit, 30 menit.
sampai 1 jam, sampai 2 jam tidak terjadi apapun. Dan atas izin Allah beliau tidak mati, tidak meninggal dunia, sakit pun juga tidak. Apa kata-kata yang keluar dari lisan seorang ratu Persia? Dia mengatakan, kalau semua pemimpin pasukan kaum muslimin seperti ini, saya yakin mereka akan bisa menguasai dunia. Satu keyakinan yang sudah ditanamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau beliau melihat masuk Islamnya beliau masuk Islam setelah Nabi hijrah ke Madinah. Karena pada saat Uhud, Khalid ibn Walid itu masih menjadi musuhnya Islam. Waktu yang dibutuhkan oleh Nabi untuk merubah sosok yang tadinya benci kepada Islam, berubah drastis. Menjadi seorang yang ketika kemudian menenggak racun yang paling mematikan dan paling berbahaya di wilayah tersebut, tidak memberikan efek apapun kepada beliau. Tapi nanti jangan dicoba ya Pak ya. Kalau ada sesuatu terjadi bukan tanggung jawab saya. Karena level kita dengan level Khalid ibn Walid itu beda. Level takwanya, level yakinnya, level tawakal dan juga level tauhidnya itu berbeda. Inilah manusia-manusia yang lulus dari tarbiyah an-nabawiyah, dari pendidikan nabawi yang langsung digembleng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Lewat proses yang panjang sekali yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tanamkan dan didik kepada para sahabat. Dan itu diawali dari fase hijrah. Karena begitu beliau memasuki kota Madinah, satu persatu kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tata. Kemudian beliau rapikan. Barisan itu kemudian beliau rapatkan hingga kemudian dua suku besar yang ada di wilayah Madinah yang tadinya berseteru, seteru abadi. Sudah puluhan tahun mereka konflik dan konflik itu sampai membawa pada peperangan. Belum ada seorang pun yang bisa mendamaikan kedua suku besar ini. Allahu Akbar. Belum pernah ada. Mereka adalah Bani Aus dan Bani Khazraj. Justru kemudian mereka melebur menjadi satu bernama Ansor yang menolong kaum muhajirin. Jamaah yang dimuliakan Allah, lebih kurang sekitar 5 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, itu terjadi peperangan di antara dua suku ini. Namanya Perang Bu'as. Perang Bu'as ini jamaah, itu menewaskan baik dari pihaknya Aus maupun Khazraj jumlah orang yang tidak sedikit. 5 tahun sebelum hijrah. Dendam kesumat yang bertahun-tahun, dendam kesumat yang sudah mendarah daging sampai menggiring mereka ke medan peperangan dan tidak sedikit yang terbunuh, yang meninggal. Tapi lebih kurang 5 tahun setelahnya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, pada tahun pertama dengan susah payah beliau memperbaiki keadaan masyarakat dan kemudian beliau mampu untuk menyatukan dua seteru abadi ini. Aja susah Pak. Gak ada apa-apa begitu ya. Kayaknya sudah damai. Tahu-tahu nanti pas bulan puasa lempar-lemparan batu. Itu menteng. Menteng dalam atau menteng atas itu sama Manggarai. Tahun lalu Ramadan kemarin tawuran lagi. Diem-diem kayaknya nggak ada apa-apa begitu awal-awal Ramadan. Dari pihak Kamtibnasnya, level RT, RW sampai kelurahan, kemudian Binmasnya di Polsek, kecolongan kayaknya nggak ada apa-apa, tiba-tiba kemudian ada. Hanya gara-gara masalah sepele. Kemudian didamaikan, damai, ditemukan semua belah pihak. Ya. Selesai kata mereka seperti itu. Tapi ternyata kemudian di waktu berikutnya terulang lagi. Berarti ini belum selesai. Ada masalah. Ya. Bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebur ego dari dua suku besar? Mereka punya masa lalu, Pak. Dan masa lalu itu salah satunya adalah anggota keluarga saya dibunuh oleh Fulan di perang Bu'as. Kakak saya tewas di tangan Fulan.
di perang Bu'as. Dan kami pernah dikeroyok oleh fulan sebelum kami dipersatukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana caranya perseteruan yang sudah menjatuhkan banyak korban ini kemudian tiba-tiba bisa diredam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat waktu yang lama. Aslinya Semarang, Pak. Dan tempat tinggal kami daerah pelabuhan. Kan Bapak kalau orang Semarang atau pernah di Semarang pernah dengar daerah Baru Tikung. Baru Tikung. Itu sejak tahun 70 itu terkenal dengan premanismenya. Sampai saya hijrah dari tempat itu pergi ke tempat lain, itu masih suka tawuran. Oh, kalau sudah tawuran benar-benar kayak perang. Yang meninggal sudah nggak kehitung. Bukan sekali tawuran meninggal banyak, enggak. Dari waktu ke waktu. Dan itu ternyata Pak, itu dendam, saya mohon maaf, itu dendam dari pendahulunya. Yang sekarang mungkin usianya seusia panjenengan semua. Yang sudah usia 50, yang sudah usia 40 ke atas. Itu dendam-dendam mereka. Dan secara tidak langsung diwariskan, diturunkan kepada generasi tahun 2020-an. Mudah, Pak. Itu dulu pakai bahasa Jawa. Oh, dulu gara-gara ini nggak bisa. Kok Baru Tikung disenggol. Ngelirik-ngelirik saja. Wah, itu rame sudah urusannya. Hanya cuman gara-gara lihat. Apa lo lihat-lihat. Jadi tawuran. Dan itu sampai rame dulu ketika ada korban yang jatuh meninggal dunia. Dan tokohnya pernah diinterview. Ini ya sebetulnya dendam masa lalu, Mas, katanya begitu. Pernah diinterview, saya pernah melihat itunya, vlognya seperti itu. Ini dendam masa lalu, Mas, harus diwariskan dari generasi ke. Kenapa nggak selesai-selesai? Karena muncul asofia, fanatis terhadap golongannya. Baru Tikung, bom lama, semana lagi begitu ya. Nah, inilah yang kemudian dihilangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fanatisme terhadap suku Ausnya dan juga suku Khazrajnya. Fanatis terhadap golongan, kelompok, melebur menjadi satu, namanya Islam. Yang dibela sudah bukan sukunya, tapi yang dibela adalah Islam. Sehingga ketika ada salah seorang anggota sukunya terlukai atau disalahi oleh seorang muslim yang lainnya, sikap egois kesukuannya tidak langsung muncul, mereka selesaikan secara Islam. Kalau kemudian mereka diganggu oleh orang-orang kafir, itu kan mereka dulu juga berkonflik dengan Yahudi dan juga beberapa orang-orang yang belum masuk Islam. Musyrikun itu masih banyak di sekitaran Madinah. Itu yang muncul adalah sikap keislamannya. Jadi ketika Islam yang disenggol, mereka kemudian bahu-membahu. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lantas meletakkan sendi-sendi ukhuwah Islamiyah. Mereka disatukan lewat bingkai yang bernama ukhuwah. Dari kata akhun yang artinya adalah persaudaraan. Siapapun mereka yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka adalah saudara kami. Walaupun kami dibatasi oleh pulau, walaupun kami dipisahkan oleh negara, walaupun kami dipisahkan oleh warna kulit, kemudian suku dan yang lainnya, ketika mereka mengucap dua kalimat syahadat, mereka adalah saudara kami. Sehingga persaudaraannya itu bukan hanya persaudaraan lokal, Bapak Ibu sekalian, tapi lintas negara. Kami di sini di Indonesia, saudara-saudara kami yang berada di Timur Tengah sana, Palestina sampai hari ini tidak ada kejelasan. Tempat terjadi gencatan senjata, terjadi perdamaian, kemudian dikoyak, dirusak kembali oleh orang-orang Yahudi laknatullah alaihim. Saudara kami tersakiti dengan dijatuhkan berbagai macam mortir, bombardir, dengan berbagai macam ukurannya, tidak sedikit
Tidak sedikit yang menjadi korban luka maupun kehilangan nyawa. Kami jauh, tapi ada rasa di dalam hati kami bahwa ketika mereka tersakiti, kami juga sakit. Maka kami bergerak dengan cara yang kami bisa dan kami mampu. Apa yang kita bisa dan kita mampu? Satu, doa. Sehingga ketika tidak tergerak di dalam hatinya untuk action, minimal itu doa, ini perlu dipertanyakan. Karena Nabi SAW mengingatkan, man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minna. Siapapun yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, ngapain sih bahas jauh di sana kok. Baik yang ada di lingkup sekitar tempat tinggal kita, meluas lagi di lingkup kelurahan, meluas lagi di lingkup kecamatan, sampai di dalam negeri, termasuk juga mereka yang tinggal tidak satu negeri dengan kita, tapi mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi mengatakan siapapun yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka mereka bukan dari golongan kami, bukan termasuk dari umat kami. Bagaimana para sahabat tidak merinding? Bagaimana para sahabat tidak kemudian mereka dituntun untuk mereka care dan peduli? Sehingga jika sudah ini yang menjadi landasan utama, kepedulian terhadap sesama, maka muncul sikap saling menolong. Makanya tidak kaget ketika kita mendengar seorang sahabat Ansor ya yang ingin memberikan separuh dari hartanya kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, kemudian ingin menceraikan satu di antara dua istrinya agar dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sampai segitunya. Pernah Pak kita merasakan seperti itu Pak? Ada orang yang sama sekali nggak pernah kita kenal, ditemukan cuman di Masjid Nabawi, di Masjid Kuba, ketemu sholat, kemudian ngobrol, kemudian kita lihat ada tanda-tanda kebaikan pada diri beliau lagi susah, kemudian kita pulang, ini Pak pakai motor saya, ini BPKB, motor saya, ini STNK saya, susah Pak. Apalagi saat ini, hari ini ya, banyak sekali seperti ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Tapi para sahabat mampu melakukan itu. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, bukan hanya Rasul ini membina, membangun lewat pondasi-pondasi yang salah satunya adalah ukhuwah Islamiyah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengantisipasi. Apa yang diantisipasi oleh beliau? Rayap-rayap yang menghancurkan dan merusak ukhuwah. Perkara-perkara yang bisa membuat bangunan pondasi yang bernama ukhuwah Islamiyah ini kemudian hancur. Sehingga terjadilah kericuhan di tengah masyarakat. Slack. Dan itu benar-benar diperhatikan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara penyebab yang mampu mengakibatkan ukhuwah atau rayap-rayap ukhuwah Islamiyah sehingga kemudian rusak, itu adalah sikap tamak terhadap apa yang berada di tangan seseorang dan cenderung pada keduniaan. Dengan kata lain, ini kalau dibahasakan yang lebih singkat adalah hasad, iri dengan apa yang ada di tangan saudaranya. Sama-sama tinggal satu klaster, sama-sama tinggal satu komplek. Betulan mungkin malah tetanggaan, jaraknya tidak jauh dari rumahnya. Ada sesuatu yang kita lihat dari tetangga kita, wah begitu ya, dari dunia, keduniaan. Kemudian kita melihat ada salah satu di antara kebiasaannya tidak kita sukai. Ini kalau kita tidak banyak istighfar kemudian minta sama Allah dihilangkan jamaah, itu setan akan bermain-main di ranah itu. Sehingga semua yang keluar dari beliau, sehingga semua yang dilakukan oleh beliau di mata kita salah. Di mata kita ada kekeliruan dan ada kekurangan. Dan itu berawal dari hasad. Hasad itu apa? Rasa ingin apa yang ada di tangan orang lain itu zawal, hilang. Bila perlu, beralih ke tangan kita. Sampai kemudian muncullah istilah pelakor. Ada pelakor, ada pebinor katanya. Rasa nggak puas dengan istrinya, kok
teman saya kok dapat yang lebih baik, lebih cantik mungkin, bla 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 dan sebagainya. Yang dari pihak sana juga ke sini seperti itu, melihat pasangannya dengan pandangan mata yang kurang, pada akhirnya kemudian ya pucuk dicinta ulam tiba. Jadilah secara diam-diam, ketemuan-ketemuan saling ketemu, pada akhirnya kemudian tumbuh benih cinta. Udah, nggak usah banyak Pak, seperti itu Pak. Banyak. Itu dalam masalah keluarga. Belum lagi nanti dalam masalah materi. Oh dia kok kerjaannya bagus, penghasilannya bagus, dia dapat income lebih banyak. Kemudian segala macam kelebihan-kelebihan dia kemudian dilihat diteropong terus. Saya kok kayak gini terus ya. Pada akhirnya ketika tidak mampu menerima realita dan rasa ikhlas, qanaah terhadap yang Allah berikan, setan masuk ke dalam ranah itu. Dibisikin, kamu tuh bisa sebetulnya kayak gitu. Cuman rezekimu dihalangi sama dia. Dalam hatinya dia berbisik sendiri dalam hatinya, rezekimu dihalangi oleh dia. Kenapa? Itu dilihat aja, dia ngerenov rumah kayak begitu. Bangunannya itu nutup rezeki kamu. Oh, apa hubungannya? Sejak kita belum lahir, rezeki kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Bagaimana cara menghilangi daripada bisikan ini? Yakin bahwa setiap rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Tidak akan ketukar, Pak. Wallahi rezeki itu tidak akan ketukar. Apalagi kalau di dunia bisnis. Main tender misalkan. Atau main pengadaan barang misalkan. Kemudian tiba-tiba dipotong sama orang lain yang itu dekat sama kita. Padahal proses yang berjalan ya normal, tidak ada apa-apa, tidak ada tidak ada permainan uang dan yang lain. Memang itu betul-betul kuat-kuatan dalam hal lobby dan mungkin syarat-syarat yang secara legal harus didatangkan. Tapi kemudian ada bisikan, itu gara-gara dia atau enggak rezekimu terhalang. Sejak saat itu, sejak hari itu kemudian rasa hasad itu muncul. Apa Rasulullah tidak tahu? Rasulullah tahu jamaah. Bahwa ketika Rasul mempersaudarakan dua suku besar Aus dan Khazraj, benih-benih ini pasti ada. Tapi kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mampu meredamnya. Ketika Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, pasti ada benih-benih seperti ini. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mampu mengantisipasi dan orang-orang yang dipersaudarakan para sahabat hatinya memang sudah baik. Coba Pak, kalau ini kita ambil contoh yang ada di sekitar kita hari-hari ini. Ada orang yang kemudian datang dari tempatnya nun jauh di sana, muhajirin hijrah, nggak punya apa-apa, kemudian diberi modal. Bukan cuma diberi modal, diberi tempat tinggal, istrinya siap diceraikan untuk dinikahi. Tiba-tiba atas izin Allah usahanya lebih maju. Gak serik. Serik itu bahasa Semarang ya. Serik itu sakit hati. Apa enggak serik itu hatinya? Apa enggak sakit hati? Enggak muncul sifat hasad. Dulu saya yang ngasih, sekarang dia lupa. Udah kayak kacang lupa sama kulitnya katanya. Dulu tuh gara-gara saya kamu bisa kayak gitu. Diungkit masa lalu yang padahal itu mungkin sudah terkubur rapat-rapat dan Allah sudah memberikan kebaikan berlipat atas kelegowoan dia untuk memberikan modal. Tapi setan itu kemudian munculkan lagi. Bisikin itu loh Pak, lihat tuh tingkahnya tuh. Dulu siapa yang bantu dia? Kan kamu. Sekarang lihat. Dulu aja ke sini, motor aja pinjem. Sekarang songong, mobilnya udah 3. Mobilnya 3, harganya di atas 1 M lagi. Dulu masuk sini, rumah aja ngontrak numpang. Sekarang songong banget. Padahal sebetulnya nggak ada apa-apa aja mah. Tapi kemudian ditiup terus. Biar api kebencian dan api dendam hasad itu kemudian besar sehingga kemudian melahap orangnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini salah satu di antara sikap tercela. Dan Imam Ibnu Taimiyah pernah mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya hasad termasuk di antara penyakit jiwa, penyakit hati yang menimpa mayoritas ulama, yang menimpa mayoritas manusia. Tidak ada yang terlepas
dan mampu menghilangkan dalam diri kita kecuali hanya sedikit. Kemudian beliau melanjutkan kalimatnya, sehingga tidak ada yang kosong dari sebuah jasad manusia atau hati manusia, melainkan di situ ada sikap hasad. Namun ini kembali kepada orangnya. Apakah mau dia tampakkan sikap ini, atau dia redam, dan dia bermohon kepada Allah untuk menghilangkan sikap ini pada dirinya. Pada diri saya pun juga ada, Pak. Ini tidak dipungkiri. Selama seseorang itu masih bernama manusia, dan selama syaitan itu masih membisikkan keburukan ke dalam hati manusia, pasti sikap hasad itu ada. Cuman yang jadi persoalan, apakah kita mampu meredamnya, kita memohon kepada Allah agar dihilangkan, atau kita justru mengumbarnya. Sehingga kemudian dengan orang yang ada di sekitar kita terjadi konflik hati karena hasad tadi. Sehingga kemudian bahayanya sampai pada egois, efek yang ditimbulkan. Nabi SAW mengingatkan, la tahasadu wa la tabaghadu. Jangan kalian saling hasad, jangan kalian saling membenci, wa kunu ibadallahi ikhwana. Sampai-sampai sabda beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, Imam Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya. Dalam hatinya, gimana saya mencintai dia? Kesel, nek, gedek lihatnya. Ini kata-kata ini yang sering keluar. Apakah enggak ada pada saat Nabi membangun masyarakat Madani? Ada, Pak. Benih-benihnya itu ada. Tapi Rasulullah mampu meredam dengan sabda beliau dan keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah melanjutkan ucapan beliau, barang siapa yang di dalam dirinya ada potensi hasad, maka dia hendaklah menggunakan takwa dan sabar untuk meredamnya. Sehingga kemudian hasad ini hilang pada dirinya. Dengan takwa dan dengan sabar. Sabar itu apa? Tidak kemudian nampak, kita tampakkan sikap tercela ini sampai mohon maaf sekali sampai keluar kata-kata, ya biar hilang aja apa yang ada di tangan dia. Sabar untuk memiliki apa yang ada di tangan orang. Dan ini salah satu di antara sikap zuhud. Wazhad fima aitin nas yuhibbukan nas. Dalam sebuah hadis ini ada di dalam Arba'in Nawawi. Cantik sekali apa yang disampaikan oleh Nabi. Izhad fid dunya. Zuhudlah kamu. Janganlah kamu tamak terhadap dunia. Yuhibbukallah. Allah akan mencintaimu. Wazhad fima fi aidin nas. Janganlah kamu tamak terhadap apa yang ada di tangan saudaramu dan yang dimiliki oleh dia. Yuhibbukan nas. Maka orang akan mencintai dirimu. Kebalikan dari hasad, ketika kita zuhud, ketika kita tidak berusaha untuk mengejar apa yang ada di tangan orang, maka orang-orang justru akan berbalik mencintai kita. Orangnya biasa saja kok. Dia nggak sirik, dia nggak hasad, dia nggak dengki, dia nggak iri. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis, yang hadis ini ada inqitok sebetulnya, tapi secara makna bagus sekali. Hadis yang diriwayatkan oleh satu Abdullah ibnul Mubarak di dalam kitab Az-Zuhud. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini di dalam kitab Musnadnya. Kemudian
saya pilih. Ada janda. Dan mohon maaf, usianya ya sudah 40 tahun lebih. Bukan cantiknya yang dicari. Kira-kira apa jamaah? Kemudian akhirnya dinikahi oleh salah seorang sahabat. Yang dicari apa? Kan bingung hati kok. Saya bingung dengan para sahabat Nabi. Masih banyak gadis-gadis lain yang lebih muda dari saya. Tapi kenapa saya diperebutkan? Kemudian ditanya oleh beliau, jawabannya adalah mereka yang ingin melamar Anda dan menikahi Anda, salah satu tujuannya selain untuk Ifah membantu beliau adalah ingin mengetahui seluk-beluk ibadah yang dilakukan oleh sahabat Umar mantan suami panjenengan yang sudah wafat. Masya Allah. Cuman pengen tahu dulu sahabat Umar suami Anda itu seperti apa sih di rumah? Sikap waroknya itu seperti apakah hati-hatiannya? Kemudian ketika beliau memimpin sebagai pemimpin kaum muslimin itu seperti apa amanahnya? Karena disebutkan dalam sebuah cerita, ini kalau bukan diceritakan oleh Atikoh nggak akan bisa sampai ke telinga kita jamaah. Ketika beliau mendapatkan hadiah dari uh, raja yang ada di wilayah Yaman, diantarkan hadiah berupa minyak. Tapi dalam bentuk begini, dalam bentuk batu ya. Dulu kan minyak kan masih dalam bentuk batu begitu. Kalau sekarang kan rata-rata cair, sudah dicairkan semua. Dan itu diperuntukkan untuk kaum muslimin. Akhirnya beliau kemudian menakar. Diumumkan siapa yang bisa nakar, siapa yang bisa bagi-bagi. Sahabat nggak ada yang berani, nggak ada yang mau. Akhirnya Atikoh yang mau nyanggupi. Saya saja ya Rasul, saya saja ya Amirul Mukminin. Ya sudah, istrinya sendiri. Kemudian jamaah, namanya orang mecah-mecah atau bagi-bagi minyak wangi masih dalam bentuk batu, dalam bentuk padat. Itu wajar dong kalau ada yang nempel di tangan. Wajar dong kalau kemudian pas nempel di tangan, silapnya ke sini. Ketika sudah dibagi-bagi sejumlah sekian puluh, sekian ratus, kemudian diserahkan kepada Amirul Mukminin. Ini sudah selesai. Beliau bagi-bagilah. Sampai kemudian beliau mendapatkan bagian. Dan bagian beliau sama. Gak ada itu keistimewaan. Ya, rumah sakit khusus untuk penderita COVID, untuk pejabat terhormat, nggak ada. Atau fasilitas khusus. Karena sempat rame, viral, di anggota dewan. Aduhai begitu Pak ya. Selama COVID 1,5 tahun, hampir 2 tahun kita di pandemi dari Maret 2020 sampai hari ini, itu sekitar 1,5 tahun. Itu pejabat naikkan atau kenaikan hartanya itu sampai 100%. Sampai ada yang berkali-kali lipat malahan. Kontras sekali begitu. Di saat rakyatnya tercekik dengan kondisi yang ada, banyak yang di PHK, makan aja sulit. Jabat nggak kekurangan sedikit apapun, malah naik berlipat-lipat. Wallahu alam. Ya kita berbaik sangka. Tapi hati-hati, ada hisab, ada pertanggungjawaban di akhirat. Ini sahabat Umar, istrinya dapat bagian, beliaunya juga dapat bagian. Bagian itu satu botol, anggaplah seperti itu. Kemudian ketika akan dibagikan, beliau mencium bau parfum yang dalam bentuk botol, yang dalam bentuk padat itu. Loh kok bajumu kena? Loh kok rambutmu kena? Iya, tadi pas bersihin, pas bagi-bagi, nempel, kemudian saya usap-usap. Apa kata beliau? Demi Allah, ini adalah kelebihan bagian yang saya ambil. Ayo sini. Akhirnya istrinya diajak ke kamar mandi. Ngapain jamaah? Dicuci bajunya, dibersihkan rambutnya. Kemudian beliau cium sampai nggak ada bau sedikit pun. Ini kelebihan dari bagian yang harusnya kita dapatkan dari haknya kaum muslimin. Ini dibersihkan semua, sampai bau itu hilang. Beliau nggak mau ada kelebihan minyak yang beliau dapatkan. Jatahnya satu botol ya satu botol. Nggak ada bagian khusus Amirul Mukminin. Ya, satu drum nggak ada. Lebih sampai baunya hilang jamaah. Ini kan nggak mungkin dapat cerita dari orang lain kecuali dari istrinya. Nah, Atikoh itu kemudian nikahi, salah satunya adalah mereka pengen tahu kebiasaan Amirul Mukminin di rumah. Kita kembali kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As. 3 hari 3 malam beliau pengen cari tahu. Ternyata tidak ada yang istimewa. Di hari ketiga nyerah. Wahai saudaraku, sesungguhnya lamma madat
as-salasu al-layali, setelah 3 hari berlalu, begitu an ahtakira amalahu, kemudian beliau ingin mencari tahu amalannya, ternyata tidak ketemu, akhirnya kemudian jujur. Sebetulnya itu cuma alasan saja. Karena 3 hari kami mendengarkan Rasulullah bersabda, yatlau alaikum rajulun min ahlil jannah, akan lewat di depan kalian itu salah satu calon penghuni surga. Dan selama 3 hari berturut-turut itu Anda yang keluar. Saya pikir Anda punya amalan tertentu yang spesial, entah tahajudnya, entah sodakohnya, entah sholat sunnahnya, ternyata biasa saja. Kemudian sahabat ini mengatakan, saya memang tidak memiliki sesuatu yang spesial untuk diketahui. Hampir saja Abdullah bin Amr ini pulang, ketika beliau akan keluar dari rumah dipanggil, sini saudaraku. Katakan tadi saya tidak memiliki sesuatu yang spesial yang saya miliki. Hanya memang saya tidak memiliki rasa dendam, rasa hasad maupun iri kepada seorang muslim pun. Sebelum saya tidur, saya selalu menyelesaikan hal itu, bermohon kepada Allah, berlindung kepadanya dari sikap ini semua. Ada jamaah, orang yang di hatinya tidak ada rasa iri dengki. Kok bisa seperti ini? Ini Ansor loh Pak. Kalau Ansor itu berarti kalau nggak Aus dan Khazraj. Hanya ada 2 suku besar yang kemudian melebur menjadi Ansor yang menolong kaum Muhajirin. Dan kita tahu 2 suku besar ini pernah punya dendam kesumat. Dan itu dirubah oleh Nabi dalam waktu kurang dari 10 tahun. Sejak perang Bu'ath itu kan 5 tahun sampai hijrah. Kita bisa bayangkan bagaimana cara beliau mendidik manusia-manusia ini sehingga kemudian terbangun masyarakat yang betul-betul madani. Nah kalau orang-orangnya seperti ini, nggak ada rasa dengki, ya gimana nggak mungkin dia menyerahkan harta yang paling berharga yang ada di rumahnya. Setengah dari harganya kemudian diberikan kepada saudaranya. Setengahnya lagi kemudian untuk dia. Saudaranya dibantu untuk usaha, untuk membuat usaha, ya, untuk bisa hidup mandiri, luar biasa sekali. Nah ini diantara rayap-rayap ukhuwah yang bisa menghancurkan dan bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Adanya sikap hasad. Ini sepele jamaah. Tapi efeknya luar biasa. Dan saya tidak katakan berarti yang duduk di sana ustadznya sudah bebas dari hasad. Tidak jamaah, ini susah sekali. Kita masih dalam proses untuk menjadi yang lebih baik. Kuncinya adalah sebagaimana kata Imam Ibnu Taimiyah tadi, ada 2 bentengnya, takwa dan sabar. Sampai kemudian seseorang benar-benar dibersihkan oleh Allah hatinya dari sikap, dan jangan menampakkan. Karena nggak dipungkiri, setiap dari kita itu ada sikap ini selama masih ada syaitan dan selama nama kita masih manusia. Kalau kita sudah menjadi jenazah, baru kemudian kita bisa selamat dari sikap hasad. Sudah mati nggak mungkin hasad. Sudah meninggal dunia nggak mungkin hasad. Tapi ketika roh itu masih ada dan nama kita masih manusia, malaikat tidak mungkin hasad. Ya, hanya manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan dan keburukan. Agar dengan hati dan ilmunya dia bisa menimbang mana yang harus saya ambil, apakah kebaikan atau keburukan. Dan ini akan sangat-sangat merusak sebuah ukhuwah Islamiyah. Apalagi kita tinggal di sebuah mungkin klaster atau sebuah lingkungan yang berdekatan dan setiap hari kita selalu bertemu kepada saudara-saudara kita yang lain. Kemudian yang lainnya adalah ghibah. Ini yang paling susah, Pak. Ngomongin aib orang lain. Ngomongin kebaikan, it's okay. Ngomongin aib, dan terkadang seseorang sudah berusaha untuk diam, tapi ada yang mancing. Pada akhirnya kemudian jatuh juga pada hal ini. Karena itulah kemudian secara khusus Nabi dibantu oleh wahyu dengan turunnya satu surah namanya surah Al-Hujurat. Nanti Bapak bisa buka di rumah. Isi dari surah Al-Hujurat, dan surah Al-Hujurat ini turun di Madinah. Kenapa nggak diturunkan oleh Allah di Mekah? Ditunda turunnya, ditunggu. Karena Quran itu kan sudah ada di Lauh Mahfud, Pak. 30 juz sebelum Rasulullah lahir bahkan itu sudah ada di Lauh Mahfud. Tapi turunnya kemudian berangsur-angsur. Karena masyarakat di Mekah belum siap untuk ini. Di Mekah itu Allah hanya menata akidahnya para sahabat. Makanya ayat-ayat yang turun, ayat-ayat yang terkait dengan akidah dan tauhid saja. Mengenai keesaan Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat, kemudian balasan surga dan neraka, kemudian
halal dan haram. Nah, belum ada syariat bertetangga yang baik, belum ada. Ukhuwah, ukhuwah sudah dibina oleh Nabi, tapi ayat yang turun tidak secara spesifik. Beda dengan Al-Hujurat, khususnya ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn." Seolah-olah ada isyarat di dalam ayat ini yang bisa melakukan hanya orang beriman. Karena orang beriman itu dibimbing oleh wahyu. Dan wahyu itu bernama Quran dan seorang nabi yang diutus. Wahai orang-orang yang beriman dan yang mampu melakukan ini hanyalah orang-orang yang beriman saja. Karena sejarah telah membuktikan selama Nabi hidup di Madinah, masyarakatnya rukun. Ijtanibu, jauhilah oleh kalian kathiron minadh-dhonn. Prasangka yang tidak baik, prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhonni ism. Sesungguhnya prasangka buruk itu adalah asal muasal atau awal mula dari sebuah dosa. Wala tajassasu. Ini terkumpul semuanya di dalam ayat Al-Hujurat ini. Makanya Allah siapkan masyarakat itu dengan surah Al-Hujurat. Jangan kalian saling mencari aib, memata-matai. Memang kalian itu ada selek, ada kesalahan. Tapi jangan kemudian diteropong terus. Temennya itu, orang itu diteropong, dilihat terus. Kalinya ada kesalahan di foto, cekrek, nih di share. Kecuali ada bukti. Tuh, ada anak-anak muda ngumpul-ngumpul. Dan kalau ngumpul itu kok baunya itu bukan asap rokok biasa. Ternyata mereka ngelinting ganja. Nah kalau seperti ini sudah ada bukti, silakan. Karena apa? Mafsadatnya lebih besar jamaah. Mafsadatnya, kerusakannya lebih besar. Karena nggak mungkin kita ngelaporin tanpa bukti, di videoin. Oh ini anak-anaknya ini. Oh ini ada transaksi yang tidak baik ini. Ada judi misalkan atau yang lainnya. Selama itu ada bukti silakan dilaporkan. Kalau tidak ada bukti itu hanya prasangka saja. Tunggu dulu sampai benar-benar ada bukti. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan masing-masing kalian itu menceritakan atau berbicara mengenai aib orang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kira-kira mau nggak salah satu dari kalian itu makan daging saudaranya yang sudah mati? Fakarihtum, pasti kalian akan membencinya. Yang hidup saja dipotong kita nggak mau makan, apalagi yang sudah meninggal. Ini salah satu di antara rayap-rayap dari ukhuwah dan sudah diantisipasi oleh Nabi. Nabi bukannya tidak tahu, Pak. Tahu. Dan potensi yang ada itu besar. Tapi kemudian diredam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu terjadi di rumah beliau, antar istri beliau. Siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu pernah berbisik-bisik kepada istri yang lain. Itu loh si fulanah ngomongin istri yang lainnya. Kok begini-begini didengar oleh Nabi. Marah beliau. Wallahi laqad qulti qawlan lau. Demi Allah, wahai Bunda Aisyah, wahai Aisyah, kamu telah mengucapkan satu ucapan yang apabila ucapan ini berupa air, yang kemudian air ini dilempar ke lautan, lama zajathu, bisa membuat lautan itu menjadi tawar. Lautan yang asin bisa menjadi tawar. Ini pengibaratan dari Nabi. Padahal beliau tidak membongkar banget aibnya, tidak. Tapi hanya mengomentari sedikit mengenai istri Nabi yang lain. Diceritakan bukan mimbabil aib, tidak. Tapi ini untuk peringatan bahwa Nabi kepada istrinya sendiri pun ditegur, diingatkan. Setelah itu nggak pernah lagi Pak kejadian. Dan juga terjadi pada sahabat yang lainnya. Ketika terjadi pertikaian, ya, sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, sahabat Bilal bin Rabah itu pernah Bilal, Abdullah bin Mas'ud, itu pernah mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Saya berikan tanda kutip. Karena ini terjadi pada para sahabat, tidak separah dengan apa yang kita temukan hari ini. Hanya mengomentari sedikit saja. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu, karena beliau kan pendek ya, mohon maaf. Kemudian beliau agak hitam dan kurus. Pernah beliau naik kuda, betisnya kesingkap. Kelihatan. Dikomentari sama sahabat yang lain, ih betisnya kecil ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Demi Allah betis ini lebih besar di sisi Allah fadilahnya daripada gunung Uhud.
Malah justru ditampakkan kemuliaan beliau radhiyallahu. Karena Ibnu Mas'ud itu termasuk salah seorang as-sabiqunal awalun ya, yang lebih awal masuk Islam. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pada saat itu masih muda. Beliau beriman di Mekah dan beliau seorang muhajirin. Kemudian Bilal bin Rabah juga sama. Nah terjadi sengketa, kemudian ada seorang sahabat sama-sama muhajirin Pak. Cuman bedanya Bilal itu masuk Islam lebih awal, ini sahabat yang sedang bersengketa ini masuk Islamnya lebih terakhir. Keluar kata-kata yang tidak baik. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini masyhur sekali hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. La tasubbu ashabi, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaban fama mala'at muddahu wala nasibahu. Janganlah kalian itu mencela ngomongin aibnya sahabatku, padahal yang mengucap adalah sahabat sendiri. Ini cara Nabi meredamnya adalah dengan langsung ditegur. Jangan kalian mencela sahabatku. Demi zat yang jiwa Muhammad itu berada di dalam genggamannya. Seandainya salah seorang dari kalian yang sama-sama sahabat itu menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, tidak akan pernah menyamai ibadah dan ketaatan mereka. Satu mudnya, setengahnya pun juga tidak. Lalu bagaimana dengan yang apabila menghina para sahabat itu adalah generasi setelahnya? Sama-sama sahabat saja ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan teguran seperti itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, itu diantara cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membina masyarakat madani. Beliau tanamkan pondasi-pondasi kebaikan, ukhuwah, dan kemudian beliau hindarkan segala macam yang bisa merusaknya. Dan diantaranya adalah saling mengejek, berbeda boleh dan itu merupakan hal yang biasa. Tapi jangan kemudian kita merendahkan orang lain, kita mengejek orang lain, sehingga kemudian kita merasa hebat. Boleh jadi orang yang kita ejek ibadahnya di sisi Allah jauh lebih hebat, jauh lebih ikhlas, dan jauh lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sikap ini mampu kita tumbuhkan dalam hati kita, sikap tawadhu, merasa diri selalu kurang, merasa orang lain jauh lebih baik, maka bukan tidak mungkin sikap tawadhu ini benar-benar akan tertanam di dalam hati kita sehingga kemudian merubah tingkah laku kita. Karena semuanya muaranya kembalinya kepada hati, jamaah yang dimuliakan Allah. Siapapun yang mampu menjaga hatinya dari perkara-perkara yang bisa merusaknya, maka insya Allah dia akan menjadi muslim yang baik. Dia akan menjadi muslim yang sibuk mengoreksi kesalahannya sendiri daripada mengoreksi kesalahan dari orang lain. Semoga hikmah dari tarbiyah nabawiyah ini mampu benar-benar sedikit demi sedikit bisa kita terapkan dalam rangka mentarbiyah diri kita. Kalau tidak lewat contoh yang pernah Nabi berikan, kepada siapa kita akan mencontoh, mentarbiyah, mendidik diri dan hati kita. Ini sudah berhasil kok Pak, ribuan tahun yang lalu dan sudah berhasil. Dan kemudian kita mengambil cara-cara lain yang belum jelas apakah itu bisa berhasil atau tidak. Semuanya kembali kepada kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insya Allah kita akan sambung di lain kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Alhamdulillah. Silakan bagi bapak-bapak yang akan bertanya. Kami persilakan. Ayah, Pak Toto ada lagi? Mungkin sebelah kiri dulu. Sebelah kiri Ustaz Caca. Ada lagi selain Pak Toto? Oke, silakan Pak Toto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Toto Pak Ustadz. Menarik sekali cara Nabi mendamaikan suatu suku yang berseteru dengan dendam yang lama. Salah satunya adalah fanatisme terhadap kesukuan dipindahkan ke dalam agama. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara Nabi membuat fanatisme atau pembelaan terhadap agama yang untuk menjaga agama. Karena kenapa? Kalau lihat kondisi saat ini, rasanya ini adalah ujian yang sangat berat sekarang. Banyak sekali mungkin
penghinaan ataupun pelecehan terhadap agama terjadi. Lalu sikap kita sebagai seorang muslim, apa yang harus kita lakukan? Terus bagaimana cara pembelaan agama yang dituntut oleh Nabi? Untuk itu mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, Silakan, Pak. Silakan, Ustaz. bagaimana cara kita membela agama kita? Di mana dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebur fanatisme terhadap suku kepada fanatisme kepada Islam. Kalau dengan Islam harus fanatik, ya. Intimak kita harus besar, pengorbanan kita harus besar terhadap din ini. Karena surga yang Allah miliki barometernya adalah Islam. Neraka yang Allah miliki barometernya juga agama. Siapapun yang tidak memiliki kepedulian kepada agama, besok ketika di akhirat dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian minta diperhatikan sama Allah, kemudian Allah mencuekkan, ya jangan salahkan siapapun. Fala talumu illa ala anfusikum. Jangan kalian mencela kecuali dengan terhadap diri kalian sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah, tegas bersikap untuk membela agama bisa kita lakukan tanpa harus mencaci. Sikap yang kita munculkan. Jika ada petisi, kita buat petisi, ikut memberikan petisi. Dan disalurkan sesuai dengan jalur yang syar'i tanpa menimbulkan madharat yang lebih besar. Contoh misalkan ada informasi yang sampai kepada kita mengenai pelecehan terhadap agama atau penghinaan kepada agama. Kemudian kita sudah berusaha untuk membuat petisi, baik itu online maupun sikap kita kepada pemerintah, ya kita sampaikan sesuai dengan jalur prosedur yang ada. Tapi tidak kemudian kita mencaci maki, mohon maaf, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, karena itu justru akan menjatuhkan diri kita. Cukup sampaikan kita nggak setuju dengan statement seperti itu. Kita membenci perbuatan yang seperti itu, dan kemudian jangan sampai muncul atau melahirkan madharat yang lebih besar. Karena kalau sampai melahirkan madharat yang lebih besar, misalkan person to person ya, ada orang yang menghina, kemudian kita langsung di media sosial, atau kita buat vlog misalkan, atau kita buat Insta story, kita nyebut namanya dia, kemudian kita sebut keburukan-keburukan dia, bukan pada substansi penghinaannya dia, tapi keburukan-keburukan dia, termasuk mohon maaf keluarganya dibawa-bawa dan yang lainnya. Ini kan sudah mencaci, ini kan sudah mencela. Bener, ada yang capture, ada yang rekam, ada yang nyimpen, kemudian dilaporkan balik. Pada akhirnya madharat yang lebih besar itu muncul karena cacian kita tadi, tidak pada substansinya. Kalau memang substansinya dia adalah menghina Islam, semacam dulu pernah ada ya yang bercanda atau yang mengenai masalah minuman keras atau daging babi atau yang lainnya, fokus pada itunya. Kita nggak kenal dengan orang itu, dan kita nggak ada urusan dengan khalfiyah, latar belakang dia, kemudian keluarga dia, apalagi mohon maaf bawa anak dan istrinya. Ngapain? Kan yang bermasalah adalah bapaknya misalkan, orang itu, tanpa kita harus mencari yang lainnya. Dan disampaikan dengan bahasa yang tegas, setegas-tegasnya, tapi tidak kemudian mengata-ngatai sampai mohon maaf yang di hutan keluar semua. Ada yang seperti itu, ada. Ini keliru ya. Pada akhirnya kemudian dibalas lagi komen dengan yang lain, ya lu Islam, nama lu Islam dan lain-lain, tapi ngomongnya kayak gitu, hutan semuanya keluar. Akhirnya kemudian Islamnya lagi yang kena. Jadi kalau ada petisi, silahkan ikut petisi. Kalau ada surat terbuka, silahkan. Itu bisa surat terbuka. Bisa langsung disampaikan ke instansi yang terkait. Jika itu tidak mampu semuanya, ya harus dengan hal yang lebih tegas lagi dipidanakan, maka jalur itu jika memungkinkan kita akan tempuh, agar tidak ada lagi orang-orang yang kemudian menjelekkan Islam, menjatuhkan Islam, dan menghina agama yang kita cintai ini. Karena para sahabat dulu menyebarkan Islam lewat darah, ya demi untuk izul Islam, untuk memuliakan Islam. Mereka benar-benar berdarah-darah sampai mereka meninggalkan tanah kelahirannya untuk berdakwah.
Tugas kita menjaga agama ini agar tidak dinodai dan menjaga diri kita agar diri kita tidak menodai agama kita dengan hal-hal yang bersifat asusila maupun hal-hal yang bersifat kemaksiatan dan juga dosa. Wallahu alam bishawab. Yang lain kalau tidak ada, Ada saya yang lain? tutup. Alhamdulillah, Ustaz. Ya. Berakhir juga kajian subuh tentang Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dan kita serap sebagai ilmu yang bisa menjadi pengalaman kita, juga menjadi amalan yang bisa meneratkan ke surganya Allah. Marilah kita tutup dengan baca penutup majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.